Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Andriansa dengan NIM 612012321101 dari program studi manajemen dan bisnis kelas RA 6 semester 6. Dan yang saya hormati Bapak dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Teguh Setiadi, SEMM, CTMP, CMC, CPGAM, CPLM, CIB. Dan video kali ini yang saya buat dan unggah untuk sebagai salah satu syarat memenuhi penilaian ujian akhir semester mata kuliah manajemen kinerja, dan semoga video kali ini membawakan kebermanfaatan bagi teman-teman yang menonton. Baik, jadi di awal saya akan menjelaskan apa itu manajemen kinerja. Jadi manajemen kinerja itu adalah cara perusahaan untuk mengatur dan mengembangkan kinerja karyawan supaya tujuan perusahaan bisa tercapai. Jadi bukan hanya cuma menilai siapa yang kerjanya bagus atau jelek, tetapi juga melihat bagaimana proses kerja, apa kendalanya, lalu mencari solusi supaya kedepannya lebih baik lagi. Kalau perusahaan rutin melakukan manajemen kinerja, karyawan juga jadi lebih tahu apa yang harus diperbaiki dan apa yang harus dipertahankan. Jadi yang kedua ada teknik evaluasi pekerjaan. Selanjutnya ada teknik evaluasi pekerjaan. Nah, evaluasi pekerjaan itu bukan menilai orangnya, kan, tetapi juga menilai jabatannya. Misalnya, apakah tanggung jawab seorang supervisor lebih besar daripada staf biasa. Dari situ perusahaan bisa menentukan gaji atau kompensasi yang adil. Jadi tujuannya supaya tidak ada karyawan yang merasa diperlakukan tidak adil. Jadi materi berikutnya yaitu tentang pay for performance. Kalau jadi sistem ini cukup bagus karena karyawan diberi penghargaan sesuai hasil kerjanya. Jadi semakin bagus performanya, semakin besar juga bonus atau insentif yang diterima. Nah, dengan begitu karyawan jadi lebih semangat bekerja karena usaha mereka benar-benar dihargai. Nah, lalu yang keempat ada tentang remunerasi. Nah, banyak orang yang mengira remunerasi itu cuma gaji, padahal sebenarnya lebih luas. Di dalam remunerasi ada gaji, bonus, tunjangan, insentif, sampai fasilitas yang diberikan perusahaan. Jadi tujuannya itu supaya karyawan merasa dihargai dan tetap loyal bekerja di perusahaan. Nah, selanjutnya ada review dan feedback. Nah, review itu proses mengevaluasi pekerjaan yang sudah dilakukan. Setelah itu biasanya atasan memberikan feedback atau masukan. Kalau feedback disampaikan dengan baik, karyawan itu jadi tahu apa yang harus diperbaiki tanpa merasa disalahkan. Jadi komunikasi antara atasan dan bawahan juga jadi lebih baik. Di materi berikutnya yaitu tentang pay for performance. Jadi sistem ini cukup bagus karena karyawan diberi penghargaan sesuai hasil kerjanya. Jadi semakin bagus performanya, semakin besar juga bonus atau insentif yang diterima. Nah, dengan begitu karyawan jadi lebih semangat bekerja karena usaha mereka benar-benar dihargai. Selanjutnya ada remunerasi, yaitu banyak orang yang mengira remunerasi itu cuma hanya gaji, akan tetapi sebenarnya lebih luas. Di dalam remunerasi ini ada gaji, bonus, tunjangan, insentif, sampai fasilitas yang diberikan perusahaan. Nah, tujuan supaya karyawan ini bisa merasa dihargai dan tetap loyal bekerja di perusahaan. Nah, selanjutnya ada review dan feedback. Nah, review itu proses mengevaluasi pekerjaan yang sudah dilakukan. Setelah itu biasanya atasan itu memberikan feedback atau masukan. Nah, kalau feedback itu disampaikan dengan ketika feedback itu disampaikan dengan baik, jadi karyawan itu tahu apa yang harus diperbaiki tanpa merasa disalahkan. Jadi komunikasi antara atasan itu dan bawahan juga jadi lebih baik. Berikutnya mengenai produktivitas dan kualitas. Nah, produktivitas itu lebih ke seberapa banyak hasil yang bisa dicapai dengan sumber daya yang ada, sedangkan kualitas lebih fokus pada mutu hasil pekerjaan. Jadi kalau menurut saya itu dua hal yang harus seimbang. Nah, jangan cuma mengejar banyak hasil tapi kualitasnya malah menurun. Nah, selanjutnya total quality management atau TOM. Konsep ini mengajarkan kalau peningkatan kualitas itu bukan tugas satu divisi saja, akan tetapi tugas semua orang di dalam perusahaan harus ikut terlibat. Kalau semua bekerja sama menjaga kualitas,
perusahaan juga pasti lebih mudah berkembang dan pelanggan juga akan lebih puas. Nah, selanjutnya ada pengukuran kinerja. Nah, pengukuran kinerja ini dilakukan supaya perusahaan tahu apakah target yang sudah dibuat benar-benar tercapai atau belum. Kalau hasilnya belum sesuai, perusahaan bisa langsung mencari penyebabnya dan melakukan perbaikan. Nah, selanjutnya ada balance scorecard yang dimana digunakan supaya penilaian perusahaan tidak hanya melihat keuntungan saja. Nah, jadi ada 4 hal yang dinilai, yaitu keuangan, pelanggan, proses bisnis, dan pembelajaran atau pengembangan karyawan. Jadi menurut saya ini lebih lengkap karena perusahaan bisa melihat kondisi dari berbagai sisi. Jadi selanjutnya itu tentang pengembangan karir. Nah, setiap karyawan pasti ingin berkembang. Nah, perusahaan bisa membantu dengan memberikan pelatihan, pendidikan, mentoring, atau kesempatan promosi jabatan. Kalau perusahaan peduli dengan pengembangan karyawannya, biasanya karyawan juga akan lebih loyal. Jadi selanjutnya membahas tentang akuntabilitas kinerja pemerintah. Intinya itu pemerintah harus bisa mempertanggungjawabkan semua program dan anggaran yang digunakan kepada masyarakat. Jadi masyarakat bisa mengetahui apakah program yang dijalankan itu benar-benar bermanfaat atau tidak gitu. Selanjutnya ada good governance. Nah, good governance ini adalah selanjutnya ada good governance. Nah, good governance ini adalah tata kelola pemerintahan yang baik. Jadi prinsipnya itu ada transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan taat terhadap peraturan. Nah, kalau misalkan prinsip-prinsip ini diterapkan dengan baik, pelayanan kepada masyarakat juga akan menjadi lebih maksimal. Nah, selanjutnya ada indikator kinerja utama yang biasa disebut atau IKU. Nah, IKU ini digunakan untuk mengukur apakah target organisasi sudah tercapai atau belum. Nah, misalnya target pelayanan kepada masyarakat, target penjualan perusahaan, atau target produktivitas karyawan. Nah, dengan adanya IKU ini, perusahaan justru bisa lebih mudah mengevaluasi hasil kerjanya. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai materi manajemen kinerja. Dari semua materi yang sudah dipelajari oleh saya menyimpulkan bahwasannya manajemen kinerja ini sangat penting karena membantu organisasi mengukur, mengevaluasi, dan meningkatkan kualitas kerja agar tujuan organisasi bisa tercapai dengan lebih efektif. Nah, mungkin saya mengucapkan terima kasih atas perhatian kepada Bapak dosen dan teman-teman semua. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penyampaian materi saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.